Tersangka dilaporkan oleh korban berinisial Mai karena mengalami kerugian Rp 29,1 juta lebih. Aksi pelaku memperdaya korban berlangsung dalam kurun waktu Mei tahun 2024 lalu hingga September tahun 2024 lalu. Modus yang digunakan tersangka dengan cara mengiming-imingi korban bahwa bisa meloloskan anak korban berinisial Allah sebagai perwira TNI. Tersangka kami amankan menindaklanjuti laporan korban karena mengalami kerugian ratusan juta rupiah, kata Kasat Reskrim Polres Belitung Ibtu Himaid Yudeswi Karma, Kamis 12 Juni tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Pak Kasih Humas Polres Belitung, yang saya hormati Kanit Bidung Polres Belitung dan penyidik Polres Belitung, yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan media dari seluruh media di Belitung. Pada pagi hari menjelang siang ini, kami dari Satuan Reserse Kriminal Polres Belitung akan melaksanakan press release ungkap kasus tindak pidana penipuan, yang dimana kasus tindak pidana penipuan ini terjadi dalam kurun waktu 29 Mei 2024 sampai dengan 21 September 2024. Untuk lokasi kejadiannya di kediaman korban MY di Jalan Tanjung Tinggi RT 009 RW 003 Kelurahan Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Rekan-rekan yang perlu rekan-rekan media ketahui, di sini saya akan menceritakan sedikit kronologis kejadian yang mana telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan sesuai dengan laporan polisi LPB 74 Romawi 6 2025 SPKT Polres Belitung Polda Kepulauan Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2025. Pelapor atas nama Mulyadi dan terlapor atas nama AN, ya, yang sekarang kita tetapkan sebagai tersangka, yang mana AN ini adalah seorang anggota PNS yang bekerja di Belitung Timur. Ya, kemudian terjadilah tindak pidana dalam kurun waktu 29 Mei sampai dengan 21 September 2024 di Desa Keciput, Sijuk, Kabupaten Belitung, yang mana modus operandi kejadian yaitu adanya dugaan tindak pidana penipuan tersebut, yang mana tersangkanya atas nama AN ini akan menjadikan anak pelapor atau korban, yaitu dengan inisial LS, menjadi perwira anggota TNI melalui jalur SEPA PK TNI AD, dengan mengatakan kepada MY sekeluarga mengaku sebagai intel dan mengaku punya jatah kuota TNI Polri dan bisa meluluskan anak korban yaitu MY, saudari LS, menjadi perwira TNI Angkatan Darat melalui pendaftaran SPK TNI AD atau Angkatan Darat yang ada di Korem. Kemudian saudara MY dan keluarganya mengenal dengan petinggi-petinggi yang ada di Korem dan petinggi di Kodam Sriwijaya Palembang, dan juga mengatakan bahwa sudah sering meloloskan pendaftaran menjadi TNI Polri setiap tahunnya. Namun SEPA atau perwira tersangka AN baru kali ini karena sebelumnya hanya Bintara. Namun AN mengatakan bahwa bisa menyanggupi untuk menjadikan saudara LS menjadi perwira TNI, dan ada mengatakan bahwa akan mengajak sekeluarga yaitu MY, MS, dan RS dan sepupu pelapor saudara SG ke Jakarta dan ke Palembang untuk bertemu komandan, namun setelah menyerahkan uang secara bertahap. Jadi secara garis besarnya rekan-rekan media, ini tersangka atas nama AN ini mengiming-imingi daripada korban untuk dapat meloloskan menjadi perwira TNI Angkatan Darat melalui jalur pendaftaran SEPA PK TNI Angkatan Darat.
Dan kemudian dari hasil penyelidikan dan juga laporan dari korban, yang mana ada pun kerugian daripada korban itu mencapai 291.404.934 rupiah, yang mana dari hasil penyelidikan kami itu dikirimkan secara bertahap kepada tersangka atas nama AN, yang mana dari hasil pengumpulan alat bukti dan barang bukti kami menemukan dari adanya rekening-rekening koran, ya kan, nanti kami akan tunjukkan rekening-rekening korannya, kemudian bukti-bukti chat-chatan antara korban dan juga tersangka. Ya, itu mungkin untuk sedikit secara singkat untuk kronologis daripada kejadian. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang modus operandi, di mana tersangka AN adalah seorang PNS yang bekerja di Belitung Timur. Ini melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan cara menjanjikan korban MY sekeluarga bisa menjadikan anaknya LS menjadi perwira TNI Angkatan Darat melalui jalur pendaftaran SPAPK TNI Angkatan Darat dengan mengatakan tersangka mengenal dengan pejabat-pejabat tinggi di lingkungan TNI Angkatan Darat dan mengaku mempunyai jatah atau kuota TNI Polri dan mengatakan dapat meluruskan LS selaku korban yang mendaftar sebagai perwira SPAPK TNI Angkatan Darat. Kemudian rekan media, untuk barang bukti dari hasil penyelidikan kami itu kami menemukan satu bendel rekening koran, ya, rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 0131100344641508 atas nama Lestari, satu bendel rekening koran BCA dengan nomor rekening 7425404202 atas nama Lisna Lestari juga, satu bendel percakapan WhatsApp penyerahan uang secara tunai, satu bendel percakapan WhatsApp penyerahan uang secara transfer, satu bendel bukti pembelian